Kemarin sudah mempelajari tentang signal transmission. Sekarang kita akan lihat bagaimana pas transmisi itu dalam bentuk apa yang dikirim. Nah ini dalam pengkodean, making data efficient and reliable. Then we cover signal, meeting, and transmission. This week we learn how information is prepared before transmission to achieve optimal performance across network. Next. Mundur. Oke, benar. Aku kira gambar DNA, gambarnya mundur. Oke, jadi foundation, coding, channel coding, application calculation. Contoh sedikit, ya. Sekali lagi, nanti kalian akan dapat semua ini di sini digital di dalamnya. Next. Jadi, why is coding essential? Ya, when we transmit data, we have faced two main obstacles. In the channel to make coding is necessary for particular. Pertama, limited bandwidth. Okay. Raw unlimited data, which is too large to send quickly. A single photo video can be file bisa 24 megabyte. Jadi satu frame 4K video bisa 24 megabyte. Oke. Kamu kira berapa banyak frame dalam satu film? Dalam 1 detik, ya. Kalau kamu bicara dan ini adalah 30 fps, frame per second, itu standar sekali, ya. Jadi dalam 1 detik kalau berapa banyak? 30 kali 24 berapa? Berapa? Bisa sampai 1 giga. Benar ya, giga ya saya. 1 detik. Berapa detik satu film rata-rata? Ya. Oke. The channel imperfect and noise can easily flip 0 and 1 parameters and make it a zero. Yang kamu kirim, angka ini bisa ketukar 0 sama 1. Next. Ya. Jadi apa gunanya coding? Coding sebenarnya process of converting data into specific format to achieve heuristic, ya, equally complex. Pertama, efficiency. Sorry. This is number of bits needed to do the compression. This is like package suitcase, especially and fit more items. A 10 MB photo compressed into 1 MB using JPEG. Reliability. Add extra bits to protect the data against errors. This is like adding protected packaging. Adding 4 bits to every 10 data bits for error detection. Jadi yang pertama adalah dikompres. Kamu sudah semua menggunakan WinRAR, ya, cuma dapat kompresor. Yang kedua adalah menjaga data yang dikirim itu benar. Ya, kalau kamu kirim 8 bit, 10 bit, maka kamu tambah dengan 4 bit. Jadi dikirim adalah 14 bit. Lebih besar ya, lebih besar. Tapi data yang sampai akan sesuai. Oke, next. Ya. Oke, sekali lagi, before coding, all information must be digitized into sequence consolidated. This binary pattern is the uniform language of digital communication. Jadi semua data kita, ya, sebelum dikirim mesti dikirim dalam bentuk 1 sama 0. Gimana caranya? Ya, nah yang paling susah adalah video. Kenapa? Video ada 2 pecahannya, gambar sama audio. Oke. Ya. Tapi kalau lihat voice gimana voice? Analog sound disampel itu binary sequence. Pixel value itu binary numbers. Text tadi equal using ACRD standard. Sequence adalah raw data. Coding operation directly on binary sequence to optimize transmission. Next. Oh, selesai. Oh, sorry. My bad. Close.
Sekarang kamu tunggu lagi Pak. Betul. Ya, next. Okay. Two types of coding happens person before signature. Each survey is a different communication. Sama Rodeta. Rodeta proses information ini data, lalu sesuatu ada compressed apply. Ya, jadi dikompres kata kamu. Yang besar, yang raw jadi dikompres. Jadi kamu bisa bedakan nggak kalau ada pixel yang hilang di gambar kalian? Enggak. Ya. Jadi banyak gambar-gambar itu ngilangin pixel. Ya. Itu karena kalau gambar kalian besarin gambar mereka pecah ya. Kalau konteksnya nggak kelihatan. Oke. Pertama itu. Oke. Source code di apply. Setelah itu anggaplah tadi sudah dari yang dari 1 giga menjadi 10 mega kompres seperti contoh ya. Ya. Setelah itu ditambahkan error protection. Tambahkan lagi sekitar 4 bit. Kalau kita ambil ini ya sekitar 14 mega, tambah lagi 14 mega. Jadi 10 mega tadi. Ya. Ya, jadi 14 mega. Oke. Baru dikirim. Kenapa sudah dicapai dikecilin, dibesarin lagi untuk error protection. Jadi yang si gambar kita data itu adalah untuk menjaga saat dikirim kalau kamu buka, kalau rusak bisa diperbaiki atau langsung diperbaiki. Ya. Baru setelah itu dilempar, baru dikirim. Ya. Next. Okay. If preparing package overseas with code process is analog to making a analog coding, which is analog to adding bubble wrap. Source coding is like vacuum packing. Jadi kalau kamu bertanya, pernah lihat nggak orang kalau pernah nggak video-video gitu orang bertanya beli plastik gitu, plastik ya, model kayak lalu di vakum supaya jadi kecil gitu. Nah itu kira-kira bisa sebagai ya, source coding. Nah setelah itu diapakan? Ditambahkan dengan bubble wrap. Itu sudah capek-capek dikecilin, dibikin besar lagi supaya lebih aman. Itu maksudnya dengan source sama error coding kira-kira. Oke, kebayang? Next. Ya. Ya. Source coding remove redundancy to save space and bandwidth. It makes the data smaller and more easy to translate. Channel coding adds redundancy by error. It makes data larger but more reliable. A good channel system finds the optimal balance between these two complex requirement base dan channel coding. Jadi dia akan berubah. Ini yang bangun gambarnya nggak beres. Aku kemarin hanya cek isinya, aku nggak setelah jadikan slide aku nggak bisa perhatikan lagi isinya. Next, ya, ya, data rate encoding. Misalnya gross best data. Gross data rate adalah total number of bits per second sent over the channel, including redundancy. Jadi contohnya 100 megabit per second dikirim. Ya, net is the actual number of original useful information bits per second delivered. Jadi adalah jadi yang dikirim sekian cepat aja, tapi mungkin yang sebenarnya berguna hanya ini. Source coding increase the data rate compression, channel coding lowers the data rate, but increase the quality and reliability. Ya, jadi yang penting sekali adalah yang tadi yang 10 mega ini, ya. Tapi yang dikirim 14 mega, kenapa? Untuk menjaga kualitas sama reliability. Next. Ya. Sekarang kita terminologinya, code word. The certain bits are after coding just like juga. Jadi tambahkan yang tempat ini, namanya code word tambahan. Ya. Symbol, a unit of information being coded, karakter bisa sama. Oke. Compression ratio, berapa rasio kompresannya. Code rate, data bits per total bits, versi metric from coding channel. Ini adalah suatu istilah-istilah di signal kalian, terutama di data coding. Ya. Jadi nanti kedepannya kalau kamu dengar istilah-istilah gini, sekali lagi perhatikan
istilah dan mata kuliah yang kalian pakai, atau bidang kalian pakai. Karena istilah-istilah gini ada di tempat-tempat lain. Oke, next. Ya. Part 2, source coding, data compression. Next. Bagaimana caranya? Minimize the number of bits needed to present source data by exploiting existing statistical redundancy of data redundancy. Contoh, some symbols appear more frequently than others. Contoh adalah in list A. First, the type of Z of redundancy. Human cells receive information. Example, the human here cannot hear frequency above 20 kHz, so they can be removed from audio. Jadi kalau audio kalian, ya, audio kalian kalau ada sinyal-sinyal di atas itu buang, ngapain disimpan? Dan di bawah itu juga dibuang. Kenapa? Human nggak bisa dengar. Ya, next. Ya, kita ada namanya lossless sama lossy. Ya, perfect. Jadi kalian apa? Kalau lossless artinya kalau kita kompres tidak ada data loss, jadi can be perfectly recovered in compressed version. Contohnya zip files, PNG image, FLAC audio. Ya, kalau kamu zip file kalian buka lagi, balik ke ukuran semula kan? Ya, PNG image sama FLAC audio. Nah, temanku dulu hobi sekali ya, kalau kami dulu suka ngumpulin lagu ya. Dia hobi ngumpulin file FLAC. Pernah dengar file FLAC? FLAC. Ya. Menurut dia jauh lebih bagus suaranya. Aku nggak bisa bedakan antara MP3 dengan FLAC. So, aku nggak bisa bedakan. Kupingku nggak sebagus dia. Ya. Kalau dia bilang mau nih nggak enak dengarnya MP3, maunya FLAC. Oke. Whatever. Ya. Jadi useful data compression, useful data sama medical imaging. Lossy compression, ya kalau kamu kompres itu hilang dapat sebagian datanya, ya. Dan nggak bisa dibalikin lagi. Contoh adalah JPEG images, MP3 sama audio video. Useful photographer, musik streaming sama video streaming. Kenapa? Ya, karena kadang-kadang emang nggak bagus kirim segitu banyak. Kenapa? Lagging ujung-ujungnya kamu kirim. Ya, next. Ya. Lossless comparison principle. Kata dari riset. Identify pattern between characters or present data. Explicit coding. Replace pattern with shorter, more specific code using perfect recovery. Jadi kita coba contoh ambil suatu coba buka apa coba baca suatu kalimat dari mana aja. Coba ingat baca apa? Kita mulai ya. B. Apa lagi? E. Terus itu? C. Setelah itu? Terus? 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 R. Terus? Terus? C ya? C, O, seterusnya. Ini dibikin, ya? Atau juga bisa juga dibikin dalam bentuk angka. 1, 2, apa? 3, 4. Ini jadi gampang. Jadi pas kita mau pecahkan lagi bilang P A D T E R begitu. Ya, baru sebentar. Jadi kita kompres. Ya. Karena ini berulang kan. Sementara nyimpan angka lebih kecil daripada nyimpan karakter. Oke? Ya. Jadi interpretasi di karakter lagi replace this pattern with shorter, more specific codes using algorithms. Perfect recovery, the data can be perfectly sorted from compressed version. Use cache, text file, software, medical imaging, where data and everything is absolutely critical and no loss can be tolerated. Next. Ya. Jadi, yang pertama adalah
simple lossless method, RLE. L is for lossless compression method that reflects a representing sequence of same data value with count of the value. Ya, oh jadi data A, ya, itu menjadi ya 67 reduction. Ya, RLE awalnya dipakai untuk fax machine to compress black and white documents. A line of white pixels is encoded to run 170 white pixels instead of cosmetic each pixel individually. Yeah. Next. Yeah. Let me Huffman code. Huffman code is an entropy equality technique. Design shorter code word with a symbol that appear multiple to the source. L. Contoh muncul 12 kali. Ya. Code dikasih kode adalah 103. Ya. T muncul sedikit. Dikasih kode lebih besar, dan Z dikasih kode lebih besar lagi. Jadi dengan begini, yang sering muncul tidak perhatikan berapa kode untuk huruf A. Huruf A anggaplah kodenya adalah 1 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 anggaplah 6 ya. Lalu A, B, C, D, E, F semua. Jadi kita anggap kalau gitu semua huruf karakter memiliki 6 bit, ya. Nah sekarang kita rancang ulang. A sekarang kita bikin, karena A sering muncul, kita bikin dia menjadi 3 bit. Sementara Z yang jarang muncul, kita bikin menjadi 12 bit. Gitu. Ya. Itu akan mempersingkat kode yang kita kirim, karena yang sering muncul kecil, sementara yang jarak bela besar. Oke? Ya. Jadi ini mengubah variable kode address per karakter dari 8 bit menjadi 4,7. Next. Ya. Jadi contoh, encode message recipe. I frekuensi 4. Huffman code 0. Ya, ini pakai 4. S 4 kali muncul. Huffman code 1,0. 8 bit. P 2 atau 10 bit. M 1 3 bit. Ya. Jadi 11 karakter ke 8 sama dengan 88 bit. Sementara ini 4 kali 4 ya. 4 kali 4 berapa? 16. Ya, 4 kali 8 baru 2 kali 6 sama 1 kali 3. Berapa ininya, kompresinya? Ini 0 ya. Jadi ya, ini 4 kali 1, ini 4 kali 2, 2 kali 3, 1 kali 3. Kalikan jumlah bitnya, munculnya. Oke? Ya. Nah, kalian kemarin sudah belajar binary ya? Sudah kan? Jadi ini adalah 0. Ya. 1 0. 1 1 0, baru 1 1 1. Mirip angka binary, mirip ya, bukan. Oke, ya, next, ya. Nah, apa formatnya? Zip, gzip, jadi ya. PNG image format used for graph, large block, or color lock, transparency. GIF image format that uses qualified colors, which is elevation compression, popular for simple elevation and memes. Ya. Jadi ini yang dulu ya, Mas dulu masih mendominasi data penyimpanan sampai sekarang. Next. Ya. Lossy compression principle. Lossy compression method describe information being least important to the end user processor. Jadi much higher than lossless. Pertama apa? Understand less important data, discard data, compress, atau compression baru verify. Ya, multimedia photo videos where a small amount of photo loss of quality suitable for massive data in file size. Ya. Sederhana sekali, kalau aku download video
Biasanya aku download 320, bukan 1080. Ya. Kalau kamu nonton di YouTube gitu, biasanya berapa ini kalian, rasio kalian? Nah? 1080 kalau saya bagus kan? Kalau saya jelek, ya turun ke bawah kan? Jadi kan masih nonton gitu kan? Tapi nggak apa, tapi kalian kecil tapi pasti nonton. Jadi cara persepsi kalian masih menikmati video atau segala macam gitu. Itu bedanya YouTube. Kalau YouTube ya dia akan tetap jalan tapi akan menurunkan kualitas sesuai dengan bandwidth kalian. Gimana caranya? Kalian tahu? Jadi andai kata kamu punya video 4K gitu, kamu download, kamu upload ke YouTube. Maka YouTube akan membagi itu menjadi 4K, 2K, 1080p, 720, 480 sama 360. Kalau bandwidth, lalu ini dipecahnya gimana pecahnya? Pecahnya per jam. Jadi ada video kamu anggaran 5 menit. Maka setiap 5 detik itu dipecah frame-nya. Oke, jadi kamu nonton gitu, sini 5 detik, mulai lambat, langsung turun ke 2K, dan lambat, sini, naik lagi dia juga akan naik ke atas. Jadi perasaan kamu tuh setiap 5 detik, prosesnya kamu akan berubah setiap 5 detik. Jadi kalau ini kamu bagus ya tetap semuanya yang 4K, tapi kalau mulai turun ya 2K turunnya. Tapi kalau naik lagi resolusi kamu, itu yang sifatnya otomatis. Karena pada dasarnya yang dikirim video kamu itu sudah dari 4K sampai 380p dipecah. Artinya apa? Video kamu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 di YouTube itu, satu video. Tapi dengan berbagai macam format. Oke? Kalian contoh aja kira-kira. Next. Ya. Nah, when converting other signal like digital, reducing the number of bits used to store this is for the OSI. Jadi kenapa orang bilang kalau suara bagusnya selalu analog? Ya karena ketika kita ubah jadi digital itu ada pasti banyak hilang, selalu itu. Nggak bisa dihindari. Tapi high 16 bit unpersuasive, 6 di mana output level, jadi quality. Ya, medium quality 8 bit provide only betul. Ya, kita biasa selalu main dengan ini 8 bit, suara kita bisa dengar. Ya, biasanya. Ya. Jadi dari 8 jadi ini akan hilang sekitar 50%. Itu data kamu sudah hilang 50%. Next. Ya. Gimana kalau JPEG? Ya. Kalian uses discrete cost from DCT to convert image data from spatial domain to frequency domain, separating low frequency from high frequency. Jadi aslinya menjadi image every pixel value in spatial domain. Jadi transform, reduce, encoding. Pakai advance. Sekali lagi setelah itu balik lagi ke Hartman untuk codingnya. Jadi awalnya ini yang lossy-nya ininya masih yang gaya lossless tadi untuk kompres lagi. Oke. Nah, sekali lagi aku tidak akan jelaskan algoritma ini. Ini salah satu TA anak-anak informatika, juga anak SK sih, TA mereka. Ya, ke semester baru kalian belajar bagaimana rumus ini dipakai, bagaimana rumus ini codingnya. Lalu biasanya kalau TA itu kita bandingkan berapa besar kesini yang kesimpan sama yang losslessnya itu, dicek semuanya itu nanti. Itu TA itu ya. Positif agresif kualitas ya oke. Sama 24 on jadi 2 MB. Jadi kompresor jadi 20 jadi 1. Minimal visibility quality loss. Mata kita nggak bisa bedakan. Tapi sudah banyak yang hilang tersebut. Next. Ya. Gimana kalau MP3? Based on how human hear sound. The answer which sound will be passed by louder sound. Most step makes message like removing audio frequency that are naturally inaudible because they are private sounding frequency. Ya. Contoh CD audio adalah 141 KB uncompressed. MP3 320 kbps. MP3 ini. MP3 berapa? Jadi yang bagus adalah yang dua ini. Coba lihat. Oke. Jadi kalau kamu dengar suara kalian subsonic, kalian bisa dengar.
bass masih bisa sedikit, tapi yang bagian ini mungkin bisa dibuang. Ya, upper bass, mid range, high end, ini kalian sama sekali nggak bisa dengar. Jadi, tapi ini muncul semua ketika kalian dengar suara. Ya, next. Ya, bagaimana kalau video compression? Dulu kita adalah MPEG. Ya, adalah apa? Kompres dia pasti dalam satu dimensi, jadi pasti dalam 100:1. Jadi kalau video malah perbandingan lebih bagus lagi. Ya, dia membandingkan karena ada redundancy terhadap gambar 2 dimensi. Kemudian ada single frame density kalau saya mau JPEG, against pixel, open hasil color. Blue sky ini sebenarnya blue pixelnya apa gini? Coba kamu tegak, perlu tegak. Tegak aja. Ya, ini adalah warna biru. Ya, oke. Mata kalian itu bakal mempersepsi warna biru ini dalam berbagai macam biru, ya. Tapi buat kalian tetap biru. Ini kalau kamu lihat biru ini agak berbeda, ya, agak berbeda. Tapi tetap dianggap biru. Kalian nggak bisa apa? Walaupun mata kalian bisa menangkap bahwa biru itu beda, otak kalian nggak bisa menangkap perbedaannya. Oke, kita duduk. Ya, nah, kalau kalian pernah main dengan multimedia, coba buka Paint. Buka Paint. Paint. Oke, mau tahu nggak ini tools apa? Oke, coba ini ya, warna merah, gambar gini. Agak besar, agak besar. Ini besar. Oke, coba warna orange. Ini gitu. Coba agak besar nggak? Agak besar ini, yang besar ini ya. Kalau saya besarin. Oke, coba warna lain. Oke, coba klik ini. Coba klik ini. Ya, dia kasih tahu tuh warna apa. Coba klik ini sekarang. Ini klik lagi nih, klik merah. Nah. Ya, nah, masalahnya merah ini cuma 3 warna. Sekarang coba pilih ini. Ini adalah range warna yang bisa kalian pilih, sederhana sekali. Oke, pilih satu. Gambar gitu. Ya. Ada nggak warna biru? Nggak ada warna biru itu. Ya, oke. Jadi, ya. Nah, kalau kita bermain dengan product design, ya, gambar betul gitu. Kalian akan mempelajari namanya Figma. Tahu Figma? Pernah dengar Figma? Figma itu adalah suatu, dialah yang menentukan warna, standar warna di dunia. Figma, coba cek Figma. Jadi di Google Figma. Figma. Google. Figma. F-I-O. Ya. Ini yang menentukan warna. Oke. Jadi contohnya sepertinya warna hitam ini. Kamu punya rancang ini ya. Karena kamu bilang, oke, aku mau kirim ke dia untuk dibangun. Kamu mesti kirim kode Figma-nya. Karena hitam ini belum tentu hitam sama mereka, tapi kalau kodenya sama, Figma-nya dia akan tahu. Ya, oke. Sekarang kalian tahu tentang warna sedikit sekalian. Oke. Nah, masalahnya kalau kita itu kadang-kadang warna hitam ini sama warna hitam yang satu level di bawahnya kita nggak bisa bedakan. Ya, hitam itu banyak sekali di Figma, banyak sekali kalau lihat. Coba berapa banyak warna hitam Figma?
Google aja, Google aja. Berapa banyak warna hitam? Figma. Barang siapa yang mau kopi? Ya. Nah, jadi dari sini ke sini kamu bisa bedakan nggak dua ini? 103 nomor 10. Enggak, itu kelihatan kalau sudah jadi produk gitu. Tapi secara digital itu nggak kelihatan. Ya, kamu mesti punya monitor yang 4K segala macam baru mungkin kelihatan. Tapi kalau mata kita sendiri nggak bisa bedakan. Karena itu kalau pas jadi seperti gini, ini hitam kan? Beda kan? Oke? Ya, balik slide lagi. Ini aku tahu ini karena aku dulu main di lab multimedia. Ada temanku dia gila di warna. Temanku ada yang gila warna, gila suara. Ya, namanya orang lab kan. Ada yang dia spesialis di bidang tertentu. Aku orangnya ya nyantai-nyantai aja. Ya. Oke. Ya. Jadi single for using that effect, I just fix out the similar color. Jadi kalau gambarnya warna ini warna hitam. Seperti juga warna hitam, maka digabungkan aja warna hitam tersebut. Walaupun beda warna hitamnya. Oke? Seperti ya. Jadi kalau begitu jumlah warna yang tadi kan kalau tadi coba kita lihat yang tadi pink. Pink Tapi bisa. Oke, ini. Nah, menurut kalian berapa banyak jumlah warna di sini, kombinasinya? Banyak sekali kan? Iya. Tapi kalau kamu lihat di sini, bos, cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 2. 20 warna malah yang dipakai, hanya yang dipakai sama juga. Jadi kalau warnanya mirip, yang tadi mungkin banyak kombinasinya hanya menjadi 20 warna ujung-ujungnya. Oke, contoh gitu. Balik ke slide. Ya, oke. Lalu juga perbedaan antar frame. Oke, kalau frame 1 dengan frame 2 tidak berubah banyak, maka dibiarkan aja frame tersebut. Ya, jadi contoh, kalau ini suatu gambar, ya, yang berubah hanya mobil yang sini, mobilnya yang berubah, maka yang ini simpen, samakan, yang berubah hanya mobilnya yang bergerak. Itu adalah cara dulu animasi dibangun awal-awal itu. Ya, next. Ya. Jadi cara sederhana, lossless biasanya perfect balikinya. Kompresinya maksimal sekitar 2 ke 4 kali. Ya. Teksnya, gambar, quality bisa sampai ada dengan original. Lossy pasti ada hilang, bisa sampai 10 sampai 100. Foto, musik, perception sama tapi tidak sama gambarnya. Next. Ya. Okay. The source coder is responsible for creating compact, low-bit internet code raw data that meets the quality requirement for user while still at loss. Jadi, apa yang dikerjakan oleh source coder ini? Dia akan membuat raw data menjadi data yang dikodekan. Oke?
Ada tendensi compress baru output. Dia akan dari yang high bit rate menjadi lower bit rate. Next. Ya. Oke. If your bank uses image format to store customer signature, why must they use lossless format like PNG and not lossy format like JPEG? Kenapa? Karena tanda tangan itu sangat-sangat penting. Ya. Oke. Jangan sampai ada yang hilang data, karena dia pada dasarnya dia menyimpan stroke dan data kalian. Ya. Our legal documents must be preserved exactly as signed. Any loss of details could alter the appearance, potentially invalid for legal verification and analysis. Even minor effects like JPEG could change the features using the banks must use lossless format like PNG to ensure perfect bit representation for original signature. Ini aku tanda tangan, kamu simpen. Ya, kalau dibedakan, beda nggak tanda tangan kamu dengan tanda tangan yang simpen? Oh beda. Artinya, dia bukan tanda tangan artinya, sederhana kan? Next. Ya, oke, channel coding, error control. Next. Oke, nah, ini yang agak susah karena sudah bermain dengan algoritma level agak atas. Oke. The goal is to protect customer data environment noise by adding control such as redundancy enables detection. Redundancy insert check this into data signal. Transfer send channel over noise channel detect correct receive. Next. Ya. Kenapa kita butuh redundancy? An extra bit and channel coder are called check bit or bit variety. This bits our receiver to verify the identity of audio participant. This will increase the voice availability condition, but because the data rate because we're sending more total bits instead of more redundancy, better error detection. Oke, sekarang aku akan ceritakan sedikit tentang error bit atau bit parity. Kita ada yang paling sederhana sekali. Oke. Coba berikan aku 5 angka di bawah 8. 7, 5. 2, 5 itu sama dengan 0, 1, 0, 1. Terus 7. 3, 4. Sampai kan tuh? 7 itu sama dengan 0, 1, 1, 1. Apa? 4. 0, 1, 0, 0. Itu lagi? 1, 1. Itu lagi? 2. Oke. Ya. 5, 7, 4, 1, 2. Aku nih mau kirim data 5, 7, 4, 1, 2. Oke. Apa yang terjadi kalau pas dikirim ini menjadi begini berubah bitnya, dan itu gampang sekali untuk berubah bit. Apa terjadi? Saya jadi 5, 7, 4, 5 lagi ya? Apa? Apa nih? 4, 8 tambah 9. Ya? Oke. Ini bisa menyebabkan ya hanya karena berubah satu bit jadi masalah. Oke, ini kebetulan semuanya ini kenapa kita tadi bilang sebagai di bawah 8. Lihat ini semua adalah angka 0 semua. Ya, 0 semua kan ini? Ya, ini aku berikan contoh di mana biar gampang lihatnya. Oke, aku mau ngirim data dari 0 sampai 8, di bawah 8. Oke, sebenarnya kan maksimal itu hanya butuh 3 bit karena angka 7 paling besar. Oke, ya. Tapi kamu lihat kenapa aku udah 4 bit? Ini untuk menjaga kalau ada perubahan bit ketahuan. Nah, aku sekarang mengatakan aku mau menggunakan parity bit atau check bit yang genap. Artinya adalah ini mesti genap jumlah angka satunya. Berapa jumlah angka satunya? 2. Genap nggak? Genap enggak. Ini berapa satunya? 3. 3. Genap nggak? Enggak. Maka ini kita bikin menjadi 1. Oke, ini genap nggak? Enggak.
Genap nggak? Enggak. Genap nggak? Enggak. Jadi sekarang yang dikirim, ini yang dikirim data itu 5, 7, 4, 1 ini dikirim. Yang kita hanya baca 3 ini. Nah, andai kata pas dikirim ini berubah, ya, jadi 0. Pas diterima, lihat ini genap nggak? Oke, ini benar. Ini genap nggak? Enggak. Nggak salah. Ini benar nggak? Benar. Jadi benar. Jadi ini kita mungkin suruh kirim ulang semuanya sampai semuanya genap, dapat gitu. Oke, itu dinamakan sebagai parity bit. Nah, parity bit ada dua macam, ada yang genap, ada yang ganjil. Dan biasanya sebenarnya bukan kalau di depan, kalau di belakang biasanya gitu. Ini contoh aja biar kelihatan. Oke, biasanya parity bit taruh di belakang. Jadi di bit sini taruh itu. Oke, ya. Jadi kalau saya begini bentuknya itu. Ya, ini 0, ini satu ya. Ini 1, 4, 1, 1. Begini masih kalau di belakang kalau bitnya, bukan di depan. Jadi supaya kalian bisa kelihatan. Ya, nah, oke. Nah, masalahnya bagaimana kalau dikirim ada 2 bit yang berubah? Ya, maksudnya ini menjadi 0, ini menjadi 1. Masih genap kan? Masih benar. Ya. Jadi masih jadi masalah kan? Nah, makanya bilang itu kita nggak hanya tambah 1 bit, tapi tambah 4 bit. Kalau kita mau kirim 8 atau 10 bit gitu. Oke, next. Ya, jadi ada single bit error. Tadi yang single bit error gampang, juga pakai parity bit kan. Kalau dia nggak genap, suruh kirim ulang. Ya, yang jadi masalah adalah first. Atau begini kan, 101. Nah, ini jadi berapa banyak bit yang berubah? Lebih banyak, dan itu kemungkinan bisa salah kalau hanya menggunakan 1 parity bit. Next. Ya, nah untuk itu ada namanya error detection sama error correction. Artinya salah. Receive non error code but corrected is split. Jadi kalau tadi ini tadi berubah gitu ya. Ya, berubah. Mana bitnya berubah? Nggak tahu. Pokoknya tadi yang masih genap jadi ganjil. Sudah, bagaimana caranya? Sudah kirim ulang. Oke? Ya, sederhana. Nah, ada lagi error correction. Error correction kita bisa kirim, habis itu kita bisa tentukan mana yang salah. Baru kita bisa perbaiki. Begitu. Jadi nggak perlu minta lagi dari source-nya. Ya. Next. Ya. Nah, simple parity check. Ya. Jadi ini adalah 4 angka 1, 2, 3, 4 even. Ya. Oke. Jadi saya tambahkan angka menjadi tambah lagi angka 0. Saya tetap genap. Ini yang dikirim. Oke? Receive sesuai ya genap. Sesuai, oke benar. Ya. Next. Ya. Oke. Jadi sekali lagi 7 bit tambah 0 ini dikirim. Ya. Jadi skenario kita kirim ini. Nah, ini dapat 5. Ganjil kan? Maka dibilang error detected, sudah kirim ulang. Tapi lagi kalau ada 2 bit yang berubah, dianggap sebagai no error. Ya, next. Ya, nah ada lagi CRC. Kalau pernah dengar nggak CRC? Cycle Routine Check. CRC powerful while use error detection technique that treats data as polynomial and perform polynomial division. Binary data become polynomial division. Itu standar polynomial X Excel. Ya, aku nggak akan jelaskan CRC ini karena ini rumus khusus. Adanya pembagian angka binary. Next. Ya. Take M signal, append and arrows, divide denominator, dan R, append, R. Jadi dia akan pembagian. Kalau dibagi, habis dibagi, benar. Kalau tidak habis dibagi, salah. Oke? Jadi jika pembagian sisa 0, maka berarti kamu benar. Jika tidak 0, maka yang kamu kirim salah. Ya.
CRC dipakai di CRC penyedia di 30 bit. Provide communication for packets up to 12.000 bit with akurasi sampai 99,99% akurasi. Jadi makanya CRC sampai sekarang masih dipakai. Next, ya, Hamming code, ya, dia bisa mendeteksi dan juga bisa memperbaiki. Tadi kalau CRC dia nggak bisa perbaiki. Hamming code bisa Hamming code. Ya, gimana caranya? Ya, dia akan tambahkan binary di antara, jadi kalau kita punya 10 bit, ya, di antara 10 bit itu, ya, nanti di menjadi 14 bit, ya. Kelipatan pangkat 2, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lupa ini ya, rumusnya. Ya, tapi nanti dia bisa memperkirakan coding mana yang salah menggunakan rumus Hamming code. Ya, aku nggak akan jelaskan semua, itu mata kuliah di Orkom, nanti kalau ketemu aku semester depan kita akan pelajari Hamming code. Ya, jadi kalau bit ini ada salah ketahuan, bit mana yang salah bisa diperbaiki. Next, ya, ya, dia akan taruh itu di kelipatan pangkat 0, 1, 2, 4, 8, 16. Oke, cover pattern. Lalu jadi contoh next. Oke, jadi ya, dia akan menggunakan sistem genap juga, ya. Oke. Next. Next. Oke, mundur. Jadi mundur. Oke. Jadi cara kita mengetahui dia sah tidak adalah dari gini. Ya. Angka 3. Angka 3 sama dengan 1 tambah 2. Nah, kita lihat. Ya, genap nggak ini? Hah? 1, 3 ini nggak genap kan? Jadi kalau kemungkinan ini salah, maka mestinya dia 0 gitu. Ya. Lalu angka 5 sama dengan 1 tambah 4. Maka lihat angka 4 dan 1 dan angka 5 genap nggak dia? Oke? Ya. Dan seterusnya. Oke, nah masalahnya ada angka 1, 2, 4 dan 8. Bilang, "Pak, bagaimana kalau yang salah di sini?" Ya, maka dia kan lihat angka 2 ini dipakai oleh berapa biji. Ini kelihatan karena mungkin 2 ini karena ada 2 kali ya, 2 kali yang salah, tapi yang ini yang benar. Maka salah ini salah, kedua bit itu. Ya, itu gunanya Hamming code. Ini kalau kita akan pelajari itu di Orkom sedepan. Next. Ya, lagi. Ya. Lalu ada lagi forward error reconstruction. This is any technique that enables a receiver to construct a message without asking sender transmission. Ya. Contoh adalah space communication deep props where round trip delay can be avoided uses read common code from Morse forward. Jadi kalau kamu punya sinyal gitu ya, dikirim, nggak mau lagi minta ke source, kamu mesti perbaiki dari dalam data kamu. Ya, contohnya adalah kalau dapat kiriman gambar dari Mars, agak buram gitu, ya, mau minta kirim lagi, kirim satu aja bisa berjam-jam. Karena ingat sinyal mesti ada jaraknya kan, ya. Lalu real time streaming, kalau kamu streaming gitu, nggak ada waktu untuk perbaiki dari source, masih dari tempat orangnya diperbaiki, ya. Oke.
Contoh tadi, honeycode tadi bisa honeycode. Nah, Salmon Codes, Turbo Codes, LPDC ini adalah contoh daripada semua kode yang setelah kamu kirim, ya, orang yang menerima kamu bisa memperbaiki data kamu di tempat dia kalau terjadi error. Ya, nggak perlu. Kalau tadi kan yang hanya di tag suruh kirim balik kan, kalau ini enggak. Oke, next. Ya. Gimana caranya channel coding system? Channel coder adds redundancy dan side redundancy. Jadi compress data, add redundancy, pas dikirim kalau ada masalah di noisy itu, maka di tag baru bersihkan. Oke, next. Ya. Jadi contoh, why is my operation rather than CLC sensor for commercial di space product? Kenapa? Karena sekali kirim bisa berjam-jam atau bisa berbulan-bulan baru sampai ke bumi. Ya. Ya. For example, mal itu bisa sampai 20 menit. Jadi untuk kirim balik bisa. Jadi ya bisa it will take 40 minutes to get correct data. Then time is calculated possible. PMC allows receiver to correct data. Ya, enabling continue the flow of the system. Misalnya, the signal is very weak after traveling millions of kilometers, making error frequent. Kedua apa? Sering terjadi error. Ya. Next. Ya. Jadi summary, channel coding, summary. Action, receiver data, as initial. Kalau error detection ya, ada error, minta kirim, balik. Ya. Resiko cost, low latency, variable depends on transmission. Kalau dekat cepat. Throughput low and channel. Sampai CRC dan cyclometer precision. Error detection dia bisa perbaiki. Resiko cost high, more data dikirim mesti lebih banyak dari data yang ini. Ya. Konsisten, honeycode, respons CDC sama LDPC. Next. Ya. Application yang next. Pertama adalah CD sama DVD. Contoh DVD kamu ada goresan. Gimana? Ya, maka dia menggunakan suatu coding PowerPoint namanya Red Solomon untuk memperbaiki gambar kamu pas kamu baca. Ya. Langsung hilang. Kan correct up to 4,000 burst per bit yang rusak. Apa tuh 2.5 scratch di disk. Jadi kalau goresan cuma sama 2,5 mili gitu nggak masalah. And so for music playback even with minor damage. CD uses cross interleaved di Solomon C. Ini adalah codingnya untuk ini kalian. Tapi kalau sudah lama nggak pakai CD ya. Ya, next. Ya. Nah sekarang bagaimana pakai internet? Very available in wireless but high speed requirement demand. Typically bit rate sama 10% bedanya. Solution primary kalau ini apa bedanya? Kalau ini mundur. Ini pasti sudah pasti ada data error kan? Ini nggak bisa kamu perbaiki errornya. Ya sudah, perbaiki di tempat sendiri kan? Ini maju, ini ya. Karena transmisi sangat-sangat cepat, jika ada error bisa diminta kirim ulang. Jadi ini makanya dia hanya pakai CRC, ya. Sampel gigabyte internet frame has 32 error section. Jadi sangat lebih up to 99,9 akurasi. Jadi kalaupun salah tinggal minta kirim balik. Next. Ya. Application 5G wireless. Challenges. High noise and fading wireless energy. Kenapa? Masalah error. Bit rate can be sampai 10 pangkat min 3 error without coding. Solution use advanced LDPC logic. These are very efficient VSA code that approach the sama limit. Ya. Jadi kalau 5G malah dia menggunakan yang error correction. Error correction dia akan memperbaiki. Ya. 5G enables apa sih? Bukan correct error correction. Enables multi gigabyte data rates in mobile environment. Alternative coding apa to channel condition. In addition, 5G also uses pointer channel codes for pointer channel, which are even more efficient for short messages. This combination maximizes data rate while maintaining semi-low error rates without retransmission. Ya. Jadi kalau message-nya pendek, beda lagi codingnya. Kalau message panjang, beda lagi codingnya. Jadi dia menggunakan dua tipe coding. Next, ya. Oke, group assignment. Nggak perlu ini group assignment, gampang. Ya. What is the total code rate? Kalau kan 14 bit. What is the code rate? And sama dengan configuration. The channel with 1 megabyte with the internet rate is full of right?
Nah, tinggal kita klik next. Oke, adanya. Oke, tugas individu kalian. Ya, tugas individu kalian. Oke. Oke, tugas individu kalian. Ya. Ambil suatu gambar, ya, lalu coba coret gambarnya, ya, lalu coba perbaiki. Gimana cara perbaikinya? Coba pakai ChatGPT atau apa gitu ya, lakukan. Tapi tolong berikan laporannya. Apa yang kamu lakukan? Gambar yang dicoret itu dalam bentuk digital. Terserah. Juga boleh terserah kalian. Pokoknya citakan aja bagaimana langkah kalian memperbaiki gambar yang tadi kamu coret. Ya, kalau iPhone gampang kan, Samsung juga gampang, nggak apa-apa, gitu. Ya. Tapi ceritakan prosesnya. Bukan hanya bilang aku klik ini jadi ya. Cari tahu gimana itu terjadi di belakangnya. Bikin laporan bagaimana itu terjadi. Ngerti? Ya? Ya? Jadi bukan hanya bilang aku pakai iPhone, aku ubah lalu aku pencet tombol ini, beres, enggak. Ya, ceritakan apa yang dikerjakan di iPhone tersebut sampai diberes gitu. Cari tahu, research lagi gitu. Ya. Ya.